Kalau di politik dua orang bertemu bisa jadi bermakna sesuatu. Kita bahas ini dengan peneliti yang juga Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies CICS, Philip Vermonte. Mas Philip, terima kasih meluangkan waktu untuk Kompas TV. Dan di sambungan telepon sudah ada staf khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi. Pak Johan, selamat sore dengan Riko. Selamat sore, Riko. Pak Johan, tadi kan ada pertemuan tertutup antara Pak Jokowi dengan Pak AHY. Itu bicarakan apa sebetulnya, Pak? Ya, kalau di jadwal resminya Pak Agus ke Pak Jokowi dalam rangka untuk dia menyampaikan bahwa akan melaunching The Yudhoyono Institute gitu ya. Dan dalam pertemuan tadi seperti yang dia sampaikan ya ingin mendapatkan nasihat atau wejangan dari Pak Presiden gitu. Samping juga tentu mengundang ya kalau Pak Presiden bisa hadir di dalam peluncuran The Yudhoyono Institute itu. Kira-kira begitulah gambarannya. Hadir nggak Pak Jokowi nanti malam? Saya belum dapat informasi dan konfirmasi mengenai apakah Pak Presiden akan hadir atau tidak. Tapi tadi pertemuan juga ditemani oleh Mas Gibran ya, putra sulung Pak Presiden. Di dalam pertemuan tadi saya kira kita tahu bersama suasananya santai dan ya antar dua anak muda ya yang kemudian bisa saling bercanda gitu ya dengan dengan santap bubur dengan gudeg kan. Gudeg bubur gitu ya. Itu Mas Gibrannya juga nanti malam tidak akan mewakili Pak Jokowi, berarti tidak akan datang juga di Yudhoyono Institute itu atau gimana? Mas Gibrannya saya nggak tahu ya, tapi kalau Pak Presiden belum ada informasi sampai sore ini atau belum ada jadwal Pak Presiden akan hadir di dalam peluncuran The Yudhoyono Institute. Apa ujangan Pak Jokowi untuk Pak AHY tadi, Pak Johan? Saya tidak ikut dalam pertemuan, jadi saya tidak tahu, tapi tadi sempat melihat aja setelah selesai itu mereka ngobrol, Pak Agusnya ngobrol dengan Mas Gibran. Oke, Pak Johan tahan sebentar, saya ke Mas Philip. Di layar tadi kita lihat salam komando. Kalau politik kan ada simbolnya, apalagi kita bicara tentang Pak Jokowi. Apa yang Anda lihat dari pertemuan dua tokoh itu? Ya, kalau soal simbol mesti tanya ke orang-orang Solo. Tapi begini prinsipnya, saya rasa apapun tindakan-tindakan yang diambil untuk bisa mencairkan suasana politik itu sebaiknya kita dukung. Karena di tengah tensi politik yang tinggi, sepertinya hal-hal semacam ini, pertemuan-pertemuan yang sifatnya mungkin separuh informal dari sisi Agus Yudhoyono dalam kapasitas Pak Presiden kan, datang untuk menyampaikan pembentukan sebuah think tank baru dan lain-lain, itu menurut saya penting untuk dilakukan gitu. Walaupun mungkin secara politik bisa juga dibaca bahwa ini pembukaan jalur komunikasi lagi antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Meski kemarin kita sempat dengar ada saling kritik juga. Betul, dan itu kan sebetulnya kritik boleh, tetapi hubungan personal politik harus jalan terus gitu. Dan ini yang mungkin belakangan kita kurang lihat di di politik Indonesia gitu. Hubungan personal aktor-aktor politik ini kurang, dan pertemuan-pertemuan semacam ini saya kira harus kita sambut baik. Kalau Anda melihatnya ini tadi meredam tensi berarti ya, bukan memperkuat stigma polarisasi antara Cikeas Hambalang dan juga Istana misalnya. Saya kira gini, pemilu masih 2019. Tapi memang ada konsekuensi politik yang kita lihat dari sekarang, karena pemilu 2019 itu akan terjadi pemilu yang serentak, ya kan? Dalam undang-undang pemilu yang kemarin baru dibicarakan itu memang akan ada presidensial threshold. Tetapi ada juga orang-orang yang katanya akan membawanya ke MK dan lain-lain. Dengan asumsi bahwa kalau presidensial threshold itu tidak ada, apa yang terjadi kira-kira? Kalau dulu pemilu yang sebelumnya, partai politik itu menunggu hasil pemilu legislatif untuk tahu bargainingnya, kursinya berapa dan suaranya berapa, lalu dia akan hitung-hitung dengan siapa dia akan mencalonkan presiden. Tetapi dengan keadaan yang kalau tidak ada presidensial threshold, maka memang dari jauh-jauh hari partai-partai politik dan tokoh-tokoh politik ini sudah harus mulai menjalin komunikasi. Dia harus mulai mencoba membangun
kira-kira dengan siapa dia akan berkoalisi. Jadi nanti kalau saya susah amat gitu. nggak susah-susah amat, dan juga saya lihat kemarin pertemuan Pak SBY Prabowo dan sekarang Yudhoyono dengan Agus Yudhoyono dengan Pak Jokowi itu merupakan bagian dari konsekuensi logis dengan desain pemilu presiden kita nanti gitu. Semua orang berusaha mencari-cari gitu ruang di mana dia bisa membangun komunikasi. Siapa tahu nanti Diperlukan kan? diperlukan. Oh Pak Johan, kalau saya tadi tidak melihat Pak Jokowi dengan Pak AHY itu lama, seperti tidak, koreksi kalau salah, seperti tidak tertangkap kamera gitu berdua, ada salam komando antara tadi. Nah ini visualnya yang sedang disaksikan, Pak Jokowi tertangkap kamera dengan Pak Agusnya itu nggak lama-lama amat. Ya, tadi pertemuannya di dalam ya, di Istana Merdeka, kemudian Mas Gibrannya dengan Mas Agusnya keluar setelah santap siang tadi dengan gudeg itu, kemudian bicara dengan teman-teman media di ruang istilahnya sebelah kanan itu yang sebelah musola atau masjid istana itu. Mereka berdua di situ. Jadi bukan di tempat pertemuan. Jadi pertemuannya antara Gibran dengan Agus Yudhoyono tadi berbeda ruang setelah bertemu dengan Pak Presiden. Tapi memang Riko, saya kira semua yang dilakukan oleh Presiden tentu memunculkan persepsi yang sangat lebar ya di publik ya. Bisa beda-beda, persepsi itu bisa beda-beda. Itulah yang dijaga maksudnya Anda Pak Johan. Kalau saya lihat tadi sepertinya Agus Yudhoyono tidak mewakili Pak SBY ya, bertemu dengan Presiden tadi. Sepertinya dia ingin membuat ruang dia sendiri dalam kaitan dengan politik ke depan mungkin ya. Karena tadi cerita awalnya itu memang benar-benar Agus Yudhoyono ini ingin mendapat semacam wejangan lah untuk think tank yang dia bikin itu, the Yudhoyono Institute itu. Jadi saya kira terlalu jauh juga kalau misalnya mengkaitkan dengan antara Cikeas dengan istana. Bahwa ada muncul persepsi itu saya kira sangat lebar ya. Semua bisa mempersepsikan macam-macam. Agus Yudhoyono sebagai tokoh orang muda ya yang ingin terjun ke politik lebih jauh, saya kira sah-sah saja dia ingin bertemu dengan Presiden, kemudian itu tadi mencoba untuk berdialog, menyambung ya antara dia sebagai Agus Yudhoyono dengan Presiden. Kenapa saya tanya gitu Pak Johan? Karena kan beberapa waktu yang lalu kita mendengar Pak SBY juga mengkritik Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi juga seakan menjawab kritik itu. Ya. Sekarang kejadian berikutnya adalah ada putra dari Pak SBY sowan ke istana meminta ujangan dari Jokowi. Tentu ini bukan peristiwa yang bisa kita tidak diskusikan gitu. Nah, tadi Mas Gibran itu memang sedang ada di istana atau gimana Pak Johan ceritanya? Tadi ada di istana memang Mas Gibrannya ya, yang kemudian tapi tentu sebelumnya itu kan tidak hari itu ya, bukan paginya Pak Agus ngomong ingin ketemu Presiden, pagi itu kan tidak itu, pasti sebelumnya ada permintaan ya, mungkin seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya sudah berkomunikasi. Tadi seperti disampaikan oleh Agus Yudhoyono bahwa dia berkomunikasi dengan Mensesnek ya. Jadi bukan hari itu. Mungkin setelah mendengar ada Agus Yudhoyono, Mas Gibrannya main ke situ. Saya tidak menafikan bahwa pertemuan itu punya dimensi politik gitu ya. Pertemuan itu tentu orang selalu akan mengkaitkan dengan Cikeas, itu sah saja gitu. Jadi ruang publik itu bisa mempersepsikan macam-macam, tapi juga harus disisakan persepsi itu bahwa itu adalah pertemuan yang benar-benar murni antara seorang anak muda bernama Agus Yudhoyono yang ingin membangun politiknya sendiri gitu ya, bertemu dengan Presiden. Nah, itu bisa juga seperti itu. Baik, Mas Philip, politik juga kan soal kehadiran. Ya. Pak AHY ngundang Pak Jokowi untuk ke Yudhoyono Institute. Apa dampaknya kalau Pak Jokowi hadir atau tidak hadir misalnya? Kan ada soal protokoler istana ya. Jadi ada prioritas-prioritas
event-event apa yang penting untuk dihadiri oleh Di luar itu kan kalau hadir tentu jadi akan mendapat dukungan yang luar biasa besar bagi think tank yang akan dibentuk gitu. Cuma menurut saya kalau penjelasan Pak Johan tadi kita bisa terima. Masalahnya adalah kalau dia tidak dikaitkan dengan politik, memang kita tidak perlu terlalu jauh juga membaca gitu. Tapi kan tidak mungkin juga Riko mau ketemu Pak Jokowi lalu diterima, kan enggak juga gitu. Karena mungkin juga diterima saya. bisa diterima. atau bisa tidak juga. Bisa. Tapi kalau yang diterima adalah Agus Yudhoyono dengan kemarin habis menjadi calon gubernur, putra presiden yang berkuasa 10 tahun dan lain-lain. Dari sisi Pak Jokowi mesti ada pesan yang ingin disampaikan. Bahwa ya mungkin ini membuka alur komunikasi, mencairkan suasana agar masyarakat melihat bahwa tokoh-tokoh politik ini ya dia bisa bertemu seperti biasa Kalau saja. Anda melihatnya gimana? Apa pesan yang kita lihat dari layar? Bukan Pak Jokowi yang salaman dengan AHY-nya misalnya, tapi putra sulungnya yang salaman, dan sekarang kan yang ditampilkan adalah putra sulung dengan putra sulungnya yang ngobrol, bukan Pak Jokowi dengan Pak AHY-nya. Ya tapi kan ketemu Pak Jokowi juga. Ketemu juga. Walaupun nanti besok di foto-foto HL kan. Ya mungkin justru itu ketemu dengan Gibran tadi untuk mencairkan penafsiran politik yang terlalu jauh. Bahwa ya ini bisa jadi pertemuan yang informal aja. Bahwa ada anaknya presiden berdua bertemu gitu. Tetapi saya kira sekali lagi pertemuan-pertemuan semacam itu penting. Hari ini gitu. Karena pengalaman kita dari Pilgub Jakarta yang begitu tegang, apalagi nanti 2019 juga mungkin akan tegang lagi gitu. Baiklah, 2019 akan tegang lagi. Terima kasih Mas Philip Vermonte telah berbagi pandangannya di Kompas Petang. Pak Johan, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas TV. Selamat sore.